Hai, ohayo gozaimasu. Minasang, sekarang kita belajar bab 2. Dai nika. Oke, dai nika itu tentang kata tunjuk. Jadi, dipakai untuk menunjukkan benda dan berfungsi sebagai kata benda. Oke, nah kata tunjuknya ini ada kore. Kore, artinya itu ini. Menunjukkan benda yang berada di dekat pembicara. Oke, dan ada juga sore. Itu, ya, artinya itu. Menunjukkan benda yang berada di dekat lawan bicara. Dan selanjutnya ada are. Itu ya. Ini artinya itu sama dengan sore. Tetapi cara penggunaannya itu berbeda. Oke. Jadi are di sini menunjukkan benda yang berada jauh dari pembicara maupun lawan bicara. Ya, jadi are dan sore itu konteksnya berbeda ya. Oke, kita langsung saja ke pola kalimat. Nah, di sini pola kalimatnya ya. Kore, sore, are. Plus partikel wa, lalu kata benda des ya. Oke. Contoh kalimatnya, ini saya buatkan ada positif dan negatif ya. Oke. Ini kore ya. Kore di sini karena ini dipegang oleh si pembicara. Jadi ini kore ya. Kore itu dipegang oleh si pembicara. Ini contoh kalimatnya. Kore wa boru pendes. Ini adalah ballpoint ya. Ini adalah ballpoint atau pulpen. Nah, di sini bendanya itu dipegang oleh si pembicara. Oke. Dan ini ada kalimat negatifnya. Kore wa zashi de wa arimasen. Ini bukan majalah ya. Jadi cara mengartikannya. Ini bisa juga adalah ya, karena wa itu bisa diartikan adalah. Jadi kore wa zashi de wa arimasen. Ini adalah bukan majalah. Ya, bisa seperti itu. Oke, selanjutnya ada sore. Sore wa enpitsu desu. Itu adalah pensil. Dan di sini ada negatifnya juga. Sore wa enpitsu de wa arimasen. Itu bukan pensil. Oke, ini gambarnya ya. Nah, ini sore. Sore ini bendanya dipegang oleh si lawan bicara ya. Lawan bicara. Oke, ini dia. Lawan bicara ya. Oke, ini sore ya. Nah, di sini juga ada are. Are wa jisho desu. Itu bukan ya. Are wa jisho desu itu adalah kamus ya. Jadi artinya itu adalah kamus. Oke, di sini negatifnya juga ada dan ini gambarnya ya. Jadi ini bendanya itu jauh dari kedua-duanya. Itu kita menggunakan are ya. Kita menggunakan are karena bendanya itu letaknya jauh dari keduanya, dari si pembicara ataupun lawan bicara. Kita bisa menggunakan are. Hai, are wa jisho desu. Itu adalah kamus. Dan di sini ada kalimat negatifnya juga. Are wa jisho de wa arimasen. Oke. Itu bukan kamus. Jadi perbedaan kore, sore, are ini penggunaannya sudah jelas ya. Ini gambarnya, oke. Kita bisa lihat gambarnya juga. Nah, kita lanjutkan untuk misalkan bertanya benda ya. Oke. Nah, kore wa hong desu ka? Ya. Oke. Sini ada juga kore, sore, are ya. Wa desu ka ya. Nan desu ka ya. Oke. Kore wa hong desu ka? Misalkan saya bertanya, kore wa hong desu ka? Ya. Apakah ini buku ya? Apakah ini buku? Kita jawab misalkan yang positifnya. Hai, sore wa hong desu. Sore wa hong desu. Nah, kita juga di sini bisa jawab dengan hai, so desu. Ya, ini lebih simpelnya. Oke. Misalkan kita jawab seperti ini saja itu tidak apa-apa ya. Itu sudah benar ya. Oke, dan ada juga kalimat negatifnya. Iye, sore wa hong de wa arimasen. Ya. Oke, kita juga bisa jawab iye, so ja arimasen.
Jadi di sini itu mewakili ini ya, kata benda di sininya. Ya, seperti itu. Jadi kalian mau jawab yang iye soja arimaseng atau iye sarewa hong dewa arimaseng, itu semuanya benar ya. Oke, selanjutnya ada kata benda 1 k, kata benda 2 k. Jadi ini untuk bertanya ya. Bertanya. Misalkan seperti ini. Korewa shapu pensiru desu ka? Boru pen desu ka? Ya, apakah ini pensil isian atau pulpen? Jadi kita bisa menanyakan kata bendanya 2 ya. Jadi korewa shapu pensiru desu ka? Boru pen desu ka? Ya, ini artinya apakah ini pensil isian atau pulpen? Seperti itu bisa ya. Nah, untuk jawabannya bisa juga misalkan jawabannya itu adalah shapu pensiru ya. Sorewa shapu pensiru desu atau sorewa boru pen desu. Seperti itu minasang. Ya. Nah, untuk selanjutnya partikel no, kepemilikan ya. Partikel no ini kepemilikan. Jadi kita bisa gabungkan dengan pola yang tadi. Nah, di sini ya. Kore, sore, are plus partikel wa, ini ada subjek ya, orang ya, subjek, terus partikel no dan benda. Oke, contoh kalimatnya. Kore wa watashi no borupen desu. Ya. Jadi antara peletakan watashi dan borupennya itu di mana yang di depan ya, partikel no. Oke, jadi untuk partikel no di sini ya, cara meletakkannya itu di mana yang kata bendanya derajatnya lebih tinggi itu diletakkan di depan partikel no. Ya, jadi misalkan ada watashi dan borupen. Mana nih derajatnya yang paling tinggi? Nah, jadi manusia dan pulpen itu derajatnya yang paling tinggi itu mana? Otomatis manusia dong. Jadi kita diletakkan di depan partikel no. Jadi kita bisa watashi no borupen. Ya, watashi no borupen. Jadi pulpen milik saya. Oke. Jadi jika seperti ini artinya ya, ini adalah pulpen milik saya. Seperti itu minasang. Oke. Nah, ini juga ada sore wa kaisha no komputer desu. Nah, ini artinya ini adalah komputer milik perusahaan. Nah, di sini kaisha no komputer. Jadi perusahaan dan komputer itu derajatnya lebih tinggi mana? Jadi karena lebih tinggi kaisha diletakkan di depan, oke. Sore wa kaisha no komputer desu. Itu adalah komputer milik perusahaan. Ya, memang seperti itu. Lalu di sini juga ada are. Are wa dadan sang no to dewa arimaseng. Ini saya buat kalimat negatif ya. Oke, ini artinya are wa dadan sang no to dewa arimaseng. Jadi artinya itu bukan buku catatan milik Dadan ya, atau milik saudara Dadan. Oke, arewa ya, itu bukan buku catatan milik saudara Dadan. Seperti itu minasang. Nah, kita misalkan bertanya untuk orang ya, siapa? Itu menggunakan dare ya. Oke, arewa dare no kabang desu ka? Oke, minasang, ini ada arewa dare no kabang desu ka? Arewa dare no kabang desu ka? Ya. Jadi di sini jawabannya arewa watashi no kabang desu. Oke, karena di sini dare, di sini jawabannya harus watashi ya, atau orang ya. Ya. Nah, sini artinya tas itu milik siapa? Tas itu milik saya. Jadi kata tanya orang itu kita menggunakan dare ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan nan ya. Karena nan itu kata tanya untuk kata benda ya. Jadi kalau di sini manusia itu kita menggunakan dare. Oke, jangan sampai
kebalik ya. Nah, lalu di sini ada juga kata tunjuk kono, sono, dan ano. Ini sama seperti kore, sore, are ya. Tetapi cara penggunaannya itu berbeda. Oke, kita langsung saja ya. Jadi kata tunjuk kono, sono, dan ano itu harus langsung diikuti dengan kata benda. Oke, kita langsung ke pola kalimat. Nah, seperti ini. Kono, sono, ano. Plus kata benda. Harus langsung diikuti dengan kata benda. Contohnya seperti ini. Kono, hong. Buku ini. Kono, hong. Ya. Jadi nggak bisa kita menggunakan kono, wa, hong. Itu nggak bisa ya. Kono, wa, hong itu salah. Ya. Jadi kalau untuk kono, sono, ano ini, ya, kono, sono, ano ini, kita harus langsung diikuti dengan kata benda. Nah, seperti ini. Sono, jisho. Sono, jisho. Kamus itu. Ada juga ano, jidosha. Mobil itu. Ya. Jadi jangan sampai salah ya antara kono, sono, ano, dan kore, sore, are. Karena penggunanya itu berbeda ya. Oke. Kita langsung ke pola kalimat. Ke contohnya ya. Nah, ini sudah diaplikasikan dengan partikel no ya. Dengan partikel no. Jadi, contohnya kono zashi wa watashi no desu. Ya. Majalah ini ya, majalah ini adalah milik saya. Kono zashi, kono zashi. Majalah ini adalah milik saya. Jadi partikel wa-nya itu diletakkan setelah kata benda ya. Oke. Nah, sini juga ada sono hon wa dare no desu ka? Sono hon wa ya. Buku ini ya. Minasang jangan sampai salah ya. Sono hon wa ya. Jadi sono di sini harus diikuti dengan kata benda. Sono hon wa dare no desu ka? Buku ini milik siapa? Nah, ini jawabannya. Kono hon wa Tanaka-san no desu ya. Bisa langsung seperti ini. Kono hon wa Tanaka-san no desu. Ya. Buku ini adalah milik saudara Tanaka. Seperti itu minasan. Buku ini milik saudara Tanaka. Oke, minasan seperti itu ya. Jadi videonya materi bab 2 seperti itu. Oke. Arigatou gozaimashita.